Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Apa kabar, Taurus sekalian? Sekarang udah masuk April, bukan udah masuk lagi ya, tapi memang sudah pertengahan April. Dan saatnya aku untuk bacain prediksi bulan Mei 2022 untuk kalian, para Taurus, oke? Seperti biasa, video ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian seperti apa, yang kedua love life, relationship, yang ketiga ada karir keuangan, dan terakhir akan ditutup dengan advice atau masukan ya, pesan buat kalian. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama ya, oh ya, aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau ini sifatnya general ya, yang artinya umum banget. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Kalau mau lebih personal, itu namanya personal reading. Sifatnya sangat private. Jadi kalian bisa, kalau mau personal reading, bisa kunjungi dan DM di Instagram aku @dextratarot ya. Taurus, Mei 2022. Kita punya thinker. Apa nih? Belum apa-apa udah mikir loh. Kita ada thinker. Kemudian kita ada come together. Taurus Mei 2022 ya. Lalu ada The Thinking Man. Oke, kita ada dua kartu yang mengindikasikan tentang berpikir. Padahal ada dua deck yang berbeda ya. Padahal berasal dari dua deck yang berbeda. Cuman tetap sama-sama ada indikasinya thinking di sini, think atau berpikir. Berarti nih kemungkinan bulan Mei akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran ya. Kamu banyak mikir nih. Mikir doang. Ya, mikir, 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 mikir. Kesempatan datang, semoga nggak kelewat nih. Sekarang kita ke tarotnya. Kita punya Eight of Swords. Oh, oke. Aku rasa yang bikin kamu merasa terjebak karena kebanyakan mikir deh. Masa dari awal bulan Mei sampai ke pertengahan bulan Mei kamu masih mikir mulu? Jangan sampai kamu berpikir berlebihan, overthinking berlebihan, sampai-sampai kesempatan yang ada atau ada kesempatan yang ada nih ya secara umum dan relationshipnya jadi kelewatan. Jadi terlewat kan sayang banget kan? Ada Ten of Wands. Kamu lagi mikirin beban hidup ya? Kayaknya memang apa sih, kamu ngerasa semuanya serba lambat di sini. Ya nih, lihat di sini. Ada Knight of Coins, ada Ten of Wands, ada Eight of Swords, dan ada dua kartu thinking di sini. Berarti di bulan Mei ini ya, kebanyakan nih kamu bakal berpikir, karena mungkin ada beban yang berlebihan, beban yang banyak yang diserahkan ke kamu. Itu yang bikin kamu cukup stres juga di sini. Em, Terus kamu ngerasa terjebak karena nggak begitu banyak pilihan yang tersedia buat kamu. Dan mungkin yang bikin kamu tambah mikir berlebihan lagi adalah karena ini, lambat semuanya bekerja nih di bulan Mei. Ngerasa lambat banget nih. Aku cuma bisa bilang untuk bersabar. Karena sesuatu yang lambat ini bukan berarti tidak berhasil ya. Ini seperti pepatah bilang itu loh, slow but steady, lambat asal selamat gitu. Tapi ini nggak tentang berpikir aja ya sebenarnya nih. Di akhir bulan itu bakal ada opportunity yang datang di sela-sela keadaan kamu yang mungkin sedikit membingungkan. Karena ini tadi nih, udah 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 kemampuannya terbatas, udah kesempatannya terbatas, terus bebannya banyak. Itu yang membuat kamu mungkin ngerasa kayaknya nggak ada kesempatan buat kamu tuh di bulan Mei. Tapi sebenarnya ada, asal kamu mau melihat lebih lebih apa ya, melihat lebih luas dan bisa melihat celahnya di sini. Di pertengahan bulan Mei pun ada come together. Jadi kalau ngomongin tentang relationship, itu kamu sebenarnya oke-oke aja loh. Ada yang bakal jadian, ada yang dapat support. Jadi sebenarnya ada hikmahnya ya, tantangan-tantangan ini tuh. Pasangan kamu mau yang belum jadian atau sudah berpasangan, dia akan makin nunjukin supportnya ke kamu, dan kamu makin tahu mana-mana yang memang sayang sama kamu. Kamu akan jadi bersyukur kalau kamu punya pasangan yang seperti ini gitu. Nah, dari Fortune Tea Leaf card-nya kita dapat 4. Yang pertama ada Scales, keep your life in balance. Ini kayak
semacam pengingat buat kamu sih kalau di bulan Mei ini sebisa mungkin seimbangin nih mana kapan istirahatnya, kapan kerjanya, kapan main sama pasangan, kapan main sama temen. Pokoknya sebisa mungkin seimbang. Ini juga ngomongin tentang bagaimana kamu harus memperlakukan orang secara adil gitu loh. Biar feedbacknya ke kehidupan kamu juga lebih imbang. Terus yang kedua ada broken ring, parting of the ways in either romance or business. Mungkin di sini ya, nih mungkin di bulan Mei ini kayaknya bakal ada perpisahan sih, entah kalian yang tadinya kerjasama jadi nggak kerjasama, atau bisa juga putus nih. Ini bisa kejadian bulan April sih atau bulan-bulan sebelumnya di mana kamu jadi mikir banget. Aduh, galau sih, semacam galau ya, semacam berusaha mikir secara logika apakah keputusan yang kamu buat tuh tepat atau enggak gitu loh. Atau seandainya kalau kalian belum putus atau belum ada perpisahan, di bulan Mei kayaknya kamu bakal stres mikirin ini sih, karena perpisahan yang kemungkinan akan terjadi ini, yang aroma-aromanya akan terjadi ini, bikin kamu mikir banget ini gimana kelanjutannya ke depan gitu. Terus yang ketiga ada butterfly, a change for the better. Tapi berita baiknya adalah perubahan ini memang perlu dilakukan karena memang kamu lagi di masa transisi juga sini. Di sini bilang butterfly ya. Perubahan ini kayak perubahan yang akan terjadi itu adalah perubahan menuju sesuatu yang lebih baik gitu loh. Ya. Oh by the way kalau nggak ngerti ini artinya perpisahan entah di bisnis atau di romance gitu atau di relationship, di love life-nya. Terus yang terakhir kita ada Seahorse, Family Matters. Jadi mungkin ini jadi salah satu topik yang penting buat kamu di bulan Mei ya. Sesuatu yang berhubungan sama keluarga sih. Ini nggak dijelasin apakah baik atau buruk, tapi yang pasti topik keluarga menjadi topik yang jadi fokus kamu di bulan Mei ini. Gitu. Oke? Sabar-sabar ya, mungkin ada lambat nih. Kamu ngerasa kayak pengen lepas dari situasi ini, cuma kayak lambat banget sih. Cuman highlight nih atau kita kok highlight sih? Cuman kayak if we want to look at the bright side, kalau kita mau ngeliat ke sisi terangnya, di sini ada come together sih. In term of relationship sama kalau kita ngomongin relationship sama pasangan atau sama keluarga, ini bakal dapat dukungan banyak sih. At least relationship kamu atau keadaan rumah kamu tuh oke banget gitu. Bahkan ada yang bisa hamil juga nih di bulan Mei ini nih, ya. Berita baik dari keluarga juga datang, gitu. Oke, itu, jatuh semua. Nah, itu dari general life-nya. Sekarang kita ke relationship ya, cintaku manisku. Relationship Taurus, Mei 2022. Kita ada TikTok. Lalu kita ada making a choice. Nah, ini yang aku bilang tadi nih. Akan ada pilihan yang harus kamu hadapi, harus kamu putuskan. Dan ini nggak bisa ditunda-tunda lagi sih. Memang udah waktunya. Kamu tuh udah ngeh sebenarnya. Itu yang bikin kamu banyak berpikir nih. Udah tahu roman-romannya nih bakal pisah, bakal bubar. Cuman kayak kamu tunda-tunda, tapi memang nggak bisa ditunda ya. Pada akhir juga harus kamu putuskan di sini. Dan kalau dari angka menarik ya 30, mungkin tanggal 30 Mei ada sesuatu penting yang terjadi. So ada 43, man holding a coin, terutama buat perempuan ya. Tapi kan yang nonton aku ini nggak cuma perempuan, laki-laki juga. Tapi maksud dari man holding a coin ini adalah kamu akan dealing sama laki-laki yang sekiranya punya karakter seperti ini. Dia lebih dewasa, dia mapan, dia mantap gitu ya. Niatnya memang untuk melanjutkan hubungan ini lebih serius. Karena dia ini kayak, aku ngeliat aura-aura itu kayak King of Coins ya. King of Coins kan dia jelas, solid, mapan banget. Nah mungkin kamu akan berdealing sama dia juga. Lalu kita ada playfulness. Ada new love, akan ada cinta yang baru datang di bulan Mei ya. Taurus, dan sifatnya tuh sangat menyenangkan. Mungkin dua ini ya, antara yang lama atau yang baru nih. Nah yang baru sifatnya lebih fresh, udah gitu bawaannya seneng-seneng gitu loh. Jadi nggak bikin stres kamu juga di sini. Free yourself. It's time to take back control of your life ya. Sama hubungan kamu yang lama, kamu ngerasa kayak aduh nggak bisa ngontrol banget gitu loh. Entah karena situasi, entah kamu malas ribut, dan kamu kayak
kayak udah di situasi itu berulang-ulang kali dan kamu pengen bebas. Makanya dengan adanya orang baru ini yang sifatnya bertolak belakang sama yang lama, itu bikin kayak angin segar gitu loh. Bikin kamu makin semangat untuk lepas dari hubungan yang toksik. Oke, kita langsung dapet 3. Ada Ace of Coins, ada Page of Wands, sama ada Eight of Coins. Oke. Ini lagi-lagi ngomongin tentang awal yang baru. Ini nyambung sama New Love di sini ya. Akan ada cinta yang baru yang datang, dan itu kali ini itu sifatnya nggak sebentar aja, tapi ini bisa jadi bibit atau potensi hubungan untuk jangka waktu yang lama gitu loh. Karena masih baru banget, jadinya kamu bener-bener fresh banget sih. Karena masih baru banget, kamu ngerasa ini energinya fresh, dan kamu juga semangat dalam ngejalanin hubungan sama si orang baru ini. Dan kamu rasa kayak ini bisa banget di-develop, dibangun lagi menjadi hubungan yang lebih baik, lebih serius gitu. Udah gitu memang orangnya juga kreatif ya, si cowok ini nih. Orangnya kreatif, mungkin di industri kreatif juga, atau sesimpel memang pada dasarnya dia punya hobi-hobi kreatif yang bikin kamu kayak terkesima gitu loh. Si orang baru ini tuh beda banget sama orang yang lama. Ini yang bikin kamu ngerasa, mungkin ini saatnya aku berpindah sayangku, gitu. Nah itu dari relationship kamu ya. Sekarang kita pindah ke karir. Banyak banget deh orang-orang yang kayak DM, Kak, atau komen, tolong dong fokus ke karir aja. Bagi kalian gimana Taurus? Apakah aku harus bikin video yang khusus bahas karir? Oke, sekarang kita bahas tentang karir keuangan Taurus di bulan Mei 2022 ya. Kita punya yang pertama, Frown and Round. Kemudian kita ada Movement. Oh, ini berita bagus nih. Karena yang tadi yang muter-muter, akhirnya ada pergerakan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kepotong cintaku sama azan. Jadi yang tadi aku bilang ya, untuk karir keuangan, yang terutama buat kalian yang memang tadinya tuh ngerasa muter-muter situ-situ aja, akhirnya tuh di bulan Mei itu akan ada pergerakan. Dan lumayan cepet ya. Nggak ngebut sih, tapi lumayan cepet. Jadi memang pergerakan yang kamu harapkan itu akhirnya datang juga. Lalu ada caring connection. Aku bilang juga apa? Karir kamu tuh berkaitan sama love life kamu gitu loh. Tadi kebaca kan di awal. Kalau di masa-masa sulit dalam arti, nggak sulit banget sih. Maksudku kayak di masa-masa kalian butuh kesabaran. Itu masa sulit juga kan ya. Nah nanti pasangan kamu tuh akan kelihatan gitu. Aslinya gimana. Siapa-siapa aja memang peduli sama kamu. Tapi yang pasti sih, in term of kerjaan ya, kalau kita bahas kerjaan, secara umum ya Taurus, di bulan Mei ini kamu bakal dikelilingi sama orang-orang yang memang peduli sama kamu sih. Mau dari pasangan kamu ataupun kolega kamu ataupun bos kamu, itu bakal dipedulikan. Benar-benar dianggap kayak apa ya? Dianggap keluarga, dianggap teman baik gitu loh. Jadi perasaan kamu dan well-being kamu tuh juga terpenuhi di sini. Lalu kita ada romance. Oh, oke. Banyak juga nih ya di kerjaan nih. Di kerjaan bakal ada tumbuh-tumbuh cinta atau affair nih kayaknya nih di tempat kerja. Di sini ada romance dan kind connection juga nih. Jadi memang nih ya, di bulan Mei nih para Taurus, terutama Taurus yang masih jomblo nih, kalau udah punya pasangan jangan ya, ingat keluarga di rumah. Nah, bagi yang masih jomblo dan udah kerja juga, ya atau kalau kalian masih kuliah ya, maksudnya di berkuliahan lah. Ini nih kalau ada project-project baru, di mana kalian jadi ngobrol sama orang-orang mungkin divisi yang baru, cross division atau gimana gitu ya. Ini bakal sama-sama susah gitu kan ngerjain projectnya, sama-sama berjuang, dan itu yang bikin kalian kayak tumbuh gitu loh benih-benih cintanya. Jadi drama kantor ini sih. Kita ke tarotnya ya. Menarik sih nih. Ketemu banyak nih di Taurus nih, banyak Taurus ya yang ketemu pasangannya nih, pasangan barunya di kantor. This is too many. Kita dapat Seven of Coins. Ya, ini nyambung nih, ngomong tentang kesabaran, patience, persistensi, disiplin, konsisten. Lalu ada the devil. Oke, untuk mencapai progres ini atau mencapai kemajuan ini memang kamu agak harus bekerja lebih keras sih. Ini yang membuat di bacaan pertama tadi ya, cukup yang bikin kamu overwhelming gitu, ngerasa overwhelmed, ngerasa kerjanya tuh terlalu banyak, bikin kamu ngerasa kayak kerja bagai kuda, bagai kuli gitu. Lihat nggak sih kamu yang diikat lehernya sama si devil ini? Kayak bener-bener anjir capek banget nih, gue gak ada istirahatnya. Tapi juga kamu pengen ada progres ini daripada stuck gitu kan.
Nah, jadi ini pilihan kamu deh. Kamu mau bersyukur sama kerjaannya atau mau lebih baik yaudah muter-muter aja tapi kamu santai. Nah, pilihannya ada di tangan kamu. Dan yang terakhir ada King of Wands. Oke. Ini kayaknya nyambung sama percintaan tadi deh. Karena sama-sama King tadi ya. Cuman tadi bedanya King of Coins. Kalau ini King of Wands. Untuk kerjaan, Taurus nih ya, kalian kebanyakan akan berhadapan sama ini sih, sama bos yang berapi-api, yang kayaknya semangat banget gitu, yang banyak ngomong, banyak keluar, dan orientasinya itu ke action. Jadi siap-siap aja kamu disuruh dan diajak lari bareng-bareng sih. Dari tadi yang stuck muter ya, dari yang tadi stuck muter diem, tahu-tahu langsung berdiri dan lari gitu. Dan begitu larinya diikat juga sih, kayak macam kuda gitu tuh kalau lagi main apa namanya? Kok main sih? Kalau lagi pakai delman gitu tuh semacam diikat kayak gitu tuh, siap-siap aja sih. Tapi ya ini lebih bagus daripada diem doang sih nggak ngapa-ngapain, ya nggak? sekarang sekarang kita ke pesan ya buat kalian para Taurus. Pesan Taurus Mei 2022, kita punya it's time to release negativity. Ini saatnya untuk melepaskan hal-hal yang aromanya negatif gitu ya. Kemudian yang kedua kita ada believe in impossible, percaya sama yang kayaknya nggak mungkin. Yang terakhir ada you are good enough. Kamu ini udah cukup cantik, cukup baik, kamu sudah baik. Jadi jangan meragukan kualitas kamu sendiri ya, Taurus. Kemudian kartu selanjutnya adalah untuk advice buat kalian ya, Taurus 2022 Mei. Ada indecision. I use my intuition in all aspects of life. Jadi ini pesan untuk menggunakan intuisi kalian dalam memutuskan. Seperti yang tadi keluar di percintaan, kalau memang kamu bingung, oke, yang indecision tadi, seperti yang tadi di love life kalian, kalau kalian bingung antara dua pilihan, kalian diminta untuk pakai intuisi kalian untuk menentukan mana yang terbaik buat kamu, gitu. Terus kartu selanjutnya ngomongin tentang pesan ya, atau advice atau nasihat buat kalian. Kita punya kartu ini, ease. Today I allow life to be easy. Jadi susah atau tidaknya hidup kalian tuh sebenarnya di luar kenyataannya ya. Memang pengaruh sama pikiran kalian mengenai sesuatu itu, mengenai masalah itu. Jadi dia ngingetin kamu untuk dibawa santai aja. Sestres-stresnya kamu, coba tetap dibawa santai ya. Kemudian ini adalah kartu terakhir untuk advice. Taurus Mei 2022, kita ada flow. Allow me divine to move with the flow and respond with calmness and peace. Jadi diminta untuk ikutin flow-nya aja dan lebih kalem dan lebih kayak damai gitu. Oke deh, sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang mau personal reading bisa kunjungin Instagram aku @texatarot. Oke, bye-bye Taurus. See you in the next video. Thank you for letting me read for you. Bye-bye.